Impact Kids. Selamat pagi Impact Kids. Apa kabar semua adik-adik yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini kita akan memulai aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Nah adik-adik semua yang ada di rumah, kalau Alkitabnya sudah siap, yuk sekarang kita mau lipat tangan kita dan kita mau berdoa bersama sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati, menyertai setiap adik-adik di rumah dari malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik kita sudah berdoa, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Kakak Resti akan menceritakan satu orang tokoh. Tugas adik-adik semua di rumah adalah mendengarkan dengan baik, dan nanti kalian diberi kesempatan menebak kira-kira siapakah tokoh ini. Siap adik-adik di rumah? Siap ya? Kita mulai. Ada seorang bapak. Ini ada di dalam Alkitab ya, jadi kalian pasti pernah mendengarnya. Ada seorang bapak, dia dikenal karena bapak ini sangat baik. Dia setiap hari memberitakan firman Tuhan. Dia juga mengadakan mujizat. Dia mengadakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan, dia menghibur orang yang berduka, dia menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, adik-adik, setiap hari itu adalah pekerjaan utamanya. Lalu suatu hari dia sedang memberitakan firman Tuhan. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, ada banyak sekali orang yang datang ke tempat itu. Dia memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Barang siapa yang percaya pasti selamat. Semua orang banyak yang datang. Ada yang datang dalam kelemahan tubuh, disembuhkan dalam nama Yesus. Lalu adik-adik, tahukah kalian, walaupun bapak ini melakukan hal yang baik, dia mengadakan mujizat, dia menyembuhkan, dia memberitakan firman Tuhan, ternyata ada sekelompok orang yang tidak senang dengan bapak ini. Lalu mereka berpikir, bagaimana ya caranya supaya bapak ini itu berhenti memberitakan firman Tuhan. Akhirnya bapak ini dibawa ke pengadilan, tempat orang-orang bersalah diadili. Sampai di sana bapak ini difitnah katanya. Bapak itu harus dihukum mati karena dia memberitakan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu orang-orang yang ada di sana mulai emosi. Wah, bagaimana bisa dia tidak melakukan hal yang diperintahkan Tuhan? Singkat cerita, bapak ini akhirnya divonis bersalah. Dan adik-adik, tahukah kalian apa akibatnya ketika dia divonis bersalah? Dia dibawa ke pintu gerbang, lalu orang-orang datang membawa batu. Batu, kalian tahu batu? Mereka membawa batu lalu melempari bapak ini sampai meninggal. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, ceritanya bukan hanya sampai di situ. Sebelum bapak ini meninggal, ketika dia difitnah padahal dia memberitakan firman Tuhan, dia dikata-katai, dia diejek, dia dikatakan bahwa melakukan hal yang tidak baik. Ketika sedang dilempari dengan batu, adik-adik tahu batu ketika kita dilempar itu sakit banget ya. Bahkan bapak ini diceritakan sampai meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia berkata, Tuhan Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, adik-adik di rumah boleh tepuk tangan ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana orang yang hidup di dalam Tuhan berani berkata dan berdoa, ampunilah mereka. Padahal bapak ini sendiri sudah tahu dia akan meninggal saat dilempari dengan batu. Kenapa bapak ini bisa seperti itu? Coba sekarang kita buka Alkitab kita, semua adik-adik yang di rumah. Kolose pasal 3 ayat 13. Kita buka Alkitab kita, Kolose pasal 3 ayat 13. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain,
Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, tadi Bapak itu namanya siapa ya? Stefanus. Nah, pasti adik-adik di rumah ada yang tahu ya, namanya adalah Bapak Stefanus. Dia walaupun disakiti padahal dia melakukan hal yang baik, dia bahkan mati dilempari batu padahal dia tidak bersalah. Dia berkata, ampunilah mereka. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, tadi bacaan kita katakan, sabarlah kamu terhadap yang lain. Jadi hari ini kalau adik-adik mungkin lagi bermain sama adik atau sama kakak di rumah, tiba-tiba kakaknya melakukan hal yang membuat adik-adik kesel, harus bilang apa? Ingat, boleh tepuk di sininya, bilang, aku harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Kalau kita nggak sabar, akibatnya apa ya? Kalau tadi Bapak Stefanus nggak sabar, mungkin dia akan memberontak, mungkin dia akan marah. Mana mungkin, aku kan memberitakan firman Tuhan, kenapa aku malah dihukum seperti ini? Tapi dia memutuskan untuk sabar. Jadi adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 13, kalian diingatkan dan Kakak Resti juga diingatkan untuk bersabar dan selalu bersabar, dan jangan lupa kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Ingat, sabar dan mau mengampuni. Yuk, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami sudah diingatkan firman Tuhan untuk selalu sabar, untuk selalu mengampuni orang yang mungkin menyakiti hati kami. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah, apapun yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Bye-bye, God bless you. Impact Kids.